Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat yang saya lakukan guna memenuhi syarat yang diajukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Dan di kesempatan hari ini edukasi ataupun sosialisasi yang saya lakukan bertemakan atau ditujukan terhadap atlet muda taekwondo dengan tema bahwa sosialisasi mengenai pentingnya membangun atlet muda taekwondo yang memahami nilai-nilai hukum dalam mencegah tindakan kekerasan di tengah masyarakat, yang saya tujukan kepada pengurus besar taekwondo Indonesia Taekwondo Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2001. Tahun ini saya ajukan penelitian ini dengan tema tersebut, dengan latar belakang bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat dalam mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, sehingga proses masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Pengabdian masyarakat dalam proposal ini akan dilakukan kepada seluruh atlet taekwondo CDIY dengan memberikan edukasi kepada beberapa perwakilan, mengingat kondisi saat ini bangsa Indonesia khususnya di daerah istimewa Yogyakarta diperhadapkan dengan kondisi atau masalah pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaan edukasi yang akan diberikan terkait dengan edukasi kepada atlet muda taekwondo dilaksanakan sangat terbatas, tetapi kami lakukan sebagai upaya pencegahan tindakan melawan hukum. Nah, karena akhir-akhir ini tindakan melawan hukum, khususnya perlakuan tindakan yang melawan hukum, tindak pidana pembunuhan, kekerasan, penganiayaan seringkali dilakukan oleh para atlet-atlet muda bela diri, sehingga ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, problematika yang dihadapi pemuda saat ini adalah masalah pengangguran, krisis eksistensi, krisis mental, dan dekadisasi moral. Menurunnya standar moralitas dari standar baku yang seharusnya standar moralitasnya harusnya baik, turun. Hal ini dipengaruhi oleh aspek ideologi, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Politik juga menjadi bagian daripada aspek tersebut. Selain itu, masalah lain juga turut mendukung pemicu terancamnya posisi pemuda. Yang pertama, lemahnya pengawasan orang tua, keluarga, serta orang terdekat. Kemudian, lemahnya pemahaman pemuda mengenai kehidupan sosial, budaya, serta agama, itu juga menjadi faktor indikator yang mendukung, serta yang kemudian melanggar tataran hukum yang berlaku, antara lain banyak hal, banyak kemudian pemuda yang sekarang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika, terus kemudian pencurian, terus kemudian pembunuhan sampai penganiayaan seringkali dilakukan oleh para pemuda, karena banyak indikator atau masalah-masalah faktor-faktor mendukung yang lain. Khususnya akhir-akhir ini sangat gencar dengan adanya perlakuan tindakan melawan hukum, baik itu penganiayaan, baik itu narkoba, dan lain-lain yang dilakukan oleh para atlet muda. Hal ini yang menjadi penyebab sehingga mengakibatkan pemuda terjerumus dalam pergaulan yang mengantarkan pemuda pada titik kehancuran. Fakta yang sekarang ada
pemuda seringkali jatuh pada pergaulan bebas, ada seks bebas dan lain-lain. Ini membuat pemuda-pemudi kita eh, menjadi yang kurang daripada yang diharapkan. Dari uraian di atas, maka esensi edukasi dari pengabdian masyarakat ini kepada atlet muda Taekwondo DIY agar yang pertama dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan pentingnya peran atau peranan pemuda bagi pembangunan bangsa Indonesia, khususnya menciptakan prestasi bagi Pemda DIY, khususnya untuk daerah istimewa Yogyakarta di bidang taekwondo itu sendiri, mencegah pemuda tersebut agar tidak terlibat dalam hal-hal yang tadi dan dapat memberikan prestasi untuk Pemda DIY. Terus kemudian memberikan edukasi dan pemahaman akan pentingnya peran atlet muda taekwondo DIY dalam membawa dan berjaya baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Memberikan pengetahuan kepada atlet muda dalam mengidentifikasi potensi yang dimiliki dan capaian yang dapat diperoleh setiap kerja keras yang dilakukan. Kemudian memberikan pemahaman kepada atlet muda Taekwondo DIY untuk membangun jiwa yang berkarakter, jiwa kebangsaan, kebinekaan, demokratis, berkeadilan, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian. Target daripada penelitian yang kami target atau luaran dari penelitian yang kami lakukan adalah pengabdian yang kami lakukan adalah yang pertama mengenai pengabdian masyarakat ini merupakan edukasi yang dilakukan oleh dosen, khususnya dosen Universitas Widya Mataram, melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi kepada atlet muda Taekwondo DIY yang nantinya dapat membuat atlet muda Taekwondo DIY yang sebelumnya tidak memahami menjadi memahami, dan atlet taekwondo muda lebih banyak memiliki wawasan dan dapat berwawas diri dalam menyikapi masalah yang terjadi. Pembangunan sumber daya manusia khususnya kepada generasi muda merupakan prioritas utama dalam meneruskan tongkat estafet bangsa ini, khususnya untuk para atlet muda Taekwondo DIY sendiri. Hasil dan pembahasan, atlet muda Taekwondo DIY diharapkan mampu menjiwai Pancasila yang menjadi jiwa dan kepribadian bangsa negara Indonesia, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencegah tindakan-tindakan melawan hukum itu sendiri. Sehingga pemuda, khususnya atlet muda Taekwondo DIY, mampu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian mampu mengakui persamaan derajat antara sesama makhluk itu sendiri, mampu mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, mampu mengembangkan sikap tenggang rasa, mampu mengembangkan sikap tidak semenah-menah terhadap orang lain, dan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang harus diprioritaskan. Terus harus berani membela kebenaran itu sendiri. Sehingga kemajuan bangsa ini ditentukan oleh para pemuda itu sendiri. Ada slogan dari Insinyur Soekarno, 1000 orang tua dapat bermimpi, tapi
dengan 10 pemuda dapat mengubah mimpi itu menjadi kenyataan atau mengubah dunia. Jadi kekuatan pemuda, khususnya para atlet taekwondo ini diharapkan dapat mengguncang dunia ini dengan prestasi-prestasinya, khususnya di bidang taekwondo itu sendiri. Untuk itu, untuk menghindari tindakan-tindakan tersebut, berbagai edukasi kami lakukan dengan berbagai pendekatan agar pemuda kemudian dapat menghindari tindakan-tindakan tersebut. Faktor yang menjadi kunci daripada hal tersebut adalah ketika emosi. Nah, untuk itu, untuk menghindari emosi yang negatif, perlu beberapa tindakan sebagai berikut. Kami melakukan pendekatan-pendekatan yang bersikap positif untuk menghindari situasi yang memicu munculnya emosi negatif. Terus atlet muda taekwondo dilakukan dengan aktivitas menyenangkan. Jadi kemudian eh, dapat atlet muda taekwondo DIY diberikan pemahaman tidak mungkin dapat merubah situasi yang buruk yang menimpa. Namun atlet muda taekwondo DIY bisa mengubah sudut pandang untuk melihat situasi tersebut menjadi yang lebih positif. Nah, berbagai pendekatan-pendekatan inilah yang kami lakukan untuk dapat melakukan pengembangan pengabdian kami guna kemajuan, guna menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi yang dapat membawa nama daerah istimewa Yogyakarta ke kancah nasional maupun ke tingkat internasional. Demikian dari saya presentasi pengabdian masyarakat. Saya ucapkan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.